Bab 033. Kamu tahu, Kak? Suara Azarin terhenti, tercekik oleh isak tangis yang tak bisa dihentikan. Air matanya membanjiri pipi, mengalir deras bak sungai yang meluap. Tepat kamu meninggalkan rumah sakit, Abah meninggal. Wajah arogan Alea sontak berubah tegang. Dia terpaku. Wajahnya memucat, matanya membulat sempurna, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak bisa. Dunia seakan berhenti berputar, hanya tersisa kekosongan dan keheningan. Subuh tadi Abah baru dimakamkan, tanahnya masih basah, Kak. Azarin menarik napas dalam-dalam, tubuhnya gemetar, dadanya sesak. Dan hari ini juga, aku mengetahui pengkhianatan kalian. Kepalanya menggeleng pelan, tak percaya dengan kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Kamu jahat, Kak. Kamu jahat. Kamu renggut kehidupanku. Kehidupan Umi. Ucapnya tergugu, suaranya nyaris tak terdengar. Di saat Umi hancur karena kehilangan Abah, para tetangga sibuk menghubungi nomormu yang sengaja kamu matikan. Tangis duka masih menyelimuti rumah sampai saat ini. Sementara di sini kamu sedang menikmati waktu berdua dengan suamiku. Kamu jahat, Kak. Kata-kata itu menusuk hati Alea, seperti pisau tajam yang merobek jantungnya. Rasa bersalah, penyesalan, dan kesedihan bercampur aduk menjadi satu. Kamu bohongkan. Abah tidak mungkin Meng. Alea tak bisa melanjutkan perkataannya. Dia menekan kuat dadanya yang terasa sesak. Kamu bohong, kan, Dek? Tangannya yang gemetar terulur mengguncang tubuh Azarin. Namun, Azarin tak merespon. Di pikirannya hanya terpaku mengenai hubungan Alea dan Jenderal saat ini. Dek. Alea masih berusaha menuntut jawaban. Azarin lantas mengusap air matanya. Aku tidak akan menjawab pertanyaan itu, Kak. Kamu sendiri yang mengatakan lebih baik tidak jadi anak Abah, daripada menerima perjodohan itu. Perkataan Azarin bagai tamparan kuat di wajah Alea, hingga wanita cantik itu bergeming dengan wajah pucat. Sekarang katakan, sudah berapa lama kalian menjalin hubungan di belakangku, Kak? Meski masih terdengar serak dan bergetar, tetapi tatapan matanya sudah terlihat kuat. Aku bisa jelaskan. Jenderal membuka suara setelah lama bungkam. Dia mendekat, dan berhenti tepat di belakang Azarin, dan di depan Alea. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Aku bisa jelaskan. Azarin mengulas senyum miring, lalu mundur selangkah agar dia bisa melihat dua wajah pengkhianat. Demikianlah lelaki, saat sudah ketahuan, mereka akan mengatakan, ini tidak seperti yang ada di pikiranku. Lalu menurutmu apa yang aku pikirkan? Azarin menatap sengit Jenderal, matanya masih berkaca-kaca, tetapi tersirat kekecewaan. Melihat foto prewedding kalian di dinding, melihat kamu berada di rumah ini, rumah kakakku sendiri, Jalu. Matanya melirik foto mesra berukuran kecil di atas nakas. Dengan cepat dia mengambil foto tersebut, dan ditunjukkan di hadapan Jenderal. Foto ini. Menurutmu apa yang akan aku dipikirkan? Jenderal menatap sendu, dia menggeleng. Aku bisa jelaskan, Demi Allah, aku mohon ini gak seperti yang kamu pik. Jenderal tersentak kaget, begitu juga dengan Alea saat foto di tangan Azarin melayang di dinding. Jangan pernah menyebut nama Allah, untuk menutupi dosamu. Aku jijik dengernya. Teriak Azarin. Azarin melangkah gontai menuju nakas, matanya tertuju pada foto-foto menjijikkan yang dipajang di sana. Tangannya gemetar, jemarinya meraih bingkai foto satu persatu, kemudian dengan kasar, dia menghempaskannya ke lantai. Bruk, bruk, bruk. Bunyi benturan bingkai foto dengan lantai bergema di ruangan,
menyertai serpihan kaca dan figura yang berserakan. Jenderal terkesiap, lalu berusaha mendekat. "Za, please. Aku mohon dengerin aku dulu," pintanya mengiba. "Aku gak butuh penjelasanmu, Mas." Azarin menunjuk wajah jenderal. Setetes air matanya kembali menetes. "Aku cuma butuh pengakuanmu. Sejak kapan kamu memiliki hubungan dengan kakakku?" Telunjuk. Azarin mengarah pada Alea, tetapi wajahnya masih terhunus pada jenderal. "Katakan," desak Azarin dengan suara nyaring. "Atau selama ini kalian telah berzina?" Perkataan Azarin sudah kemana-mana. Dengan terpaksa jenderal akhirnya menggeleng. Kami sudah menikah siri, baru beberapa bulan ini," jelasnya dengan lirih. Azarin menahan napas seketika, mencoba mengendalikan diri. "Sejak dia datang ke rumah," desis Azarin dengan suara gemetar, matanya mencari kebenaran dari sorot mata jenderal. Jenderal hanya mengangguk pelan, membenarkan pertanyaan Azarin. "Aku ingat. Saat aku akan bangun salat tahajud, Kak Alea menangis. Apa kalian bertemu diam-diam?" Pertanyaan Azarin terdengar rapuh, diucapkan dengan suara yang hampir tercekik oleh rasa sedih dan kekecewaan. Kali ini jenderal tidak menjawab, tetapi ekspresi wajahnya yang penuh dengan rasa bersalah telah menjawab tanpa kata-kata. Azarin langsung menggigit tangannya untuk menahan suara tangisan yang ingin pecah, tetapi air mata yang telah lama terpendam kembali berderai hebat. Rasa sakit yang melanda hatinya terasa begitu dalam, membelah setiap helai jiwanya. "Apa selama di rumahku, kalian sudah menjalin hubungan?" tanya Azarin dengan suara gemetar, matanya memancarkan kekecewaan yang tak terhingga. "Apa di rumahku kalian sudah melakukan hubungan badan juga?" Namun, lagi dan lagi jenderal hanya diam, seakan membenarkan semua tuduhannya. Air mata Azarin semakin deras, tangisannya yang ditahan pun akhirnya pecah. "Kapan, Mas? Kapan kalian melakukannya?" jerit Azarin tergugu dengan tangisan. "Kapan, Mas?" Jarinya meremas kuat baju kemeja yang dipakai jenderal sambil menatap dengan nanar. "Kapan, Mas melakukan itu?" ulangnya lagi. Jenderal menunduk, air matanya juga ikut menetes. "Waktu kamu izin pulang ke rumah orang tuamu," jawabnya lirih. Tangisan Azarin semakin tak terkendali. Dia hancur sehancur-hancurnya. Kakak yang amat dipercaya ternyata menjadi duri dalam rumah tangganya. Tubuh Azarin luruh ke lantai, seperti boneka kain yang tak bernyawa. Tangisannya semakin hebat, bergema di ruangan, menyertai hentakan tangannya yang memukul-mukul kuat dadanya. Rasa sakit yang tak tertahankan menggerogoti jiwanya, seakan ingin merobek hatinya yang telah hancur berkeping-keping. Semakin banyak fakta yang diketahui, semakin sakit dirasa. Setiap kata yang terucap dari bibir jenderal, seperti pisau tajam yang menusuk hatinya, membuat luka yang telah ada semakin lebar dan dalam. Azarin terkapar di lantai, terpuruk dalam kesedihan yang tak terkira. Jenderal menatap sendu istrinya yang telah hancur. Matanya berkaca-kaca, menyiratkan penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Dia ingin memeluk Azarin, ingin meringankan beban istrinya, tetapi rasa bersalah, dan dosa yang telah dilakukan, menahannya untuk tidak melakukan itu. Dia hanya bisa terdiam, menyaksikan Azarin terpuruk. Setelah puas menangis, dia bangkit perlahan, kakinya tak sengaja menginjak serpihan kaca yang berserakan. Sakit. Ya, tapi tak seberapa dibanding luka di hatinya. "Jangan pernah lagi muncul di rumahku, Mas," suaranya bergetar, tapi tekadnya sudah bulat. "Semua barangmu akan aku kirim ke sini. Setelah acara pelepasan Abah, aku akan mengurus perceraian kita." Tatapannya beralih ke Alea, mengabaikan jenderal yang menegang.
Kamu sudah melepaskan diri sebagai anak Abah, kan? Detik ini juga, aku memutuskan tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Kamu bukan kakakku, bukan anak Abah, dan Umi lagi. Jangan pernah muncul di rumah Abah, kalau kamu tidak ingin kehilangan harga diri. Tegas Azarin. Dia melangkah terlatih keluar dari rumah yang terasa bagai neraka, tanpa berbalik lagi. Namun, tepat dia melangkah keluar dari pintu utama, tiba-tiba jenderal memeluknya dari belakang. Aku mohon, Sa. Beri aku kesempatan menjelaskan, pinta jenderal lirih. Namun, dengan kasar Azarin melepaskan pelukan jenderal. Aku tidak pernah memungut sampah yang sudah kubuang. Ujarnya tanpa berbalik badan. Aku tidak sesumbar, Mas. Tapi kamu tahu sendiri dampak apa yang kamu dapatkan, dengan memperlakukanku seperti ini. Setelah berkata, Azarin melanjutkan lagi langkahnya keluar dari rumah. Detik itu juga, air matanya kembali berderai. Bibirnya tergugu memanggil-manggil sang ayah. Apa katamu? Din berseru kaget mendengar penjelasan orang suruhannya untuk mengawasi Azarin selama dia tidak ada. Setelah dia keluar dari rumah itu, bagaimana kondisinya? Perasaan Din campur aduk menunggu anak buahnya menjawab. Sepersekian detik, wajah Din berubah tegang. Dia menangis. Kamu yakin? Yakin, Pak. Hanya saja wajahnya tertutup jilbab, jelasnya. Lantas rumah siapa yang didatangi itu? Kamu sudah mencari tahu. Din memindahkan ponselnya ke tangan sebelah kanan sembari mendengar jawaban di ujung telepon, dia pun melirik jam tangannya. Din berdecak tanpa sadar, masih membutuhkan waktu lama untuk sampai di Jakarta. Sementara saat ini pesawat sedang transit di Abu Dhabi. Maaf, Pak. Pria di ujung telepon mendadak minta maaf, setelah mendengar decakan Din barusan. Tak ayal, Din langsung menghela napas. Saya tidak marah sama kamu. Saya sedang kesal karena waktu terasa berjalan lambat saja. Tolong cari tahu siapa pemilik rumah itu, dan laporkan ke saya, perintah Din, karena anak buahnya ternyata tak mengetahui siapa pemilik rumah yang didatangi Azarin. Baik, Pak. Jangan lupa, awasi rumah Azarin. Entah kenapa firasat saya tidak enak, ucap Din gusar. Pria di ujung telepon itu pun mengiyakan, sebelum akhirnya sambungan telepon terputus. Selepas telepon, Din semakin tak tenang. Dia mencoba mengirim pesan pada Azarin. Assalamualaikum, Sa. Maaf baru ngasih kabar, aku sedang perjalanan luar negeri. Ketikan singkat itu, langsung dikirim dengan harapan, Azarin langsung membaca, dan membalas cepat. Namun, setelah menunggu beberapa menit, tak juga muncul balasan, bahkan belum juga terbaca. Din kembali mengetikkan pesan susulan dengan konteks berbeda. Aku dengar ayah Mbak Aza meninggal. Turut berduka, Mbak Aza. Nanti kalau sudah di Jakarta, aku langsung ke rumah Mbak Aza di Sukabumi. Din menepuk-nepuk ponselnya di tangan yang masih menunjukkan room chat bersama Azarin. Dia berjalan bolak-balik bak setrika dengan perasaan gusar. Sesekali juga dia melirik jam tangannya tak sabaran untuk segera terbang ke Indonesia. Getaran ponsel tanda pesan masuk, membuatnya antusias melihat ke layar. Azarin membalas pesannya, tetapi hanya beberapa detik saja, wajah Din berubah tegang. Dia tersentak dengan balasan Azarin. Bunuh diri dosa kan, Pak? Tapi aku ingin ikut Abah saja. Aku capek, Pak. Pesan disertai emotikon menangis, menandakan Azarin sedang tidak baik-baik saja. Tak ayal, dia menekan nomor Azarin, panggilan terhubung, tanda berdering jelas terlihat di panel ponsel. Namun, hingga panggilan terputus otomatis, tidak juga ada jawaban.
Astaghfirullahalazim. Din mengusap kasar wajahnya, perasaannya semakin tidak tenang. Dia kembali mencoba menghubungi Azarin, tetapi lagi dan lagi dia menelan pil pahit. Azarin tidak merespon. Tak habis akal, Din segera menghubungi ibunya, berharap kali ini Azarin mau mengangkat jika yang menghubungi sang ibu. Tidak ada solusi lagi, dia terjebak di tempat yang semestinya bisa dinikmati untuk mengisi waktu transit, kini menjadi neraka. Setelah ibunya menyanggupi, Din tentu belum bisa bernapas lega. Dia terus mengirim pesan, meminta ibunya agar memberikan informasi. Yap. Sementara di tengah gusarnya Din memikirkan Azarin. Lain halnya dengan dua sejoli yang baru tertangkap basah. Ibarat sudah menyelam, air pun ikut diminum. Sepeninggal Azarin, suasana rumah menjadi mencekam. Jenderal terus menggeram marah, dengan situasi yang cukup pelik ini. Sementara Alea menangis dan terus menghubungi sang ibu, tetapi nomor ibunya tak kunjung aktif. Ya Allah, Umi. Kenapa nomor Umi gak aktif sih? Gusar Alea. Dia menggigit kukunya, lalu kembali menekan nomor yang sama, walaupun dia tahu hasilnya sama. Aku gak bisa kayak gini. Aku harus pulang. Alea lantas bergegas keluar dari kamar, berniat mengecek keberadaan jenderal yang masih berada di luar. Dia berniat untuk mengajaknya pulang ke Sukabumi. Belum sempat dia menyelesaikan panggilannya, suara kaca pecah menggelegar di ruangan lain. Alea sontak berlari mencari keberadaan jenderal, hingga langkahnya berhenti di dapur. Beling sudah berserakan di lantai, pria berkemeja putih itu terlihat berantakan, rambut acak-acakan, mata merah. Ditambah dengan tangan yang terus meneteskan darah. Sayang, apa-apaan sih kamu? Alea mencoba mendekat dengan hati-hati agar tak terkena Beling. Meskipun kesal, Alea masih bisa menjaga intonasi suaranya. Dia langsung menarik tangan jenderal, jejak beling masih menempel di telapak tangan, membuat darah segar terus bercucuran. Hei, sayang. Alea mengulurkan satu tangan memegang wajah jenderal yang sudah dibanjiri keringat. Coba tenang ya. Kita bisa selesaikan masalah ini dengan kepala dingin, ucapnya lembut. Jenderal menghela napas berat, dan melangkah dari hadapan Alea. Apa yang bisa diselesaikan lagi? Dia mendengkus. Kamu gak denger tadi, Aza bilang apa? Dia akan menggugat cerai, Al. Ya terus. Alea mengerutkan keningnya. Semua sudah terjadi, sayang. Kita gak bisa sembunyi terus-menerus. Aza pasti bakalan tahu, cepat atau lambat. Alea kembali berdiri di hadapan jenderal. Soal karir, aku juga dipertaruhkan, sayang. Gak cuma kamu, ucapnya, lalu mencoba mengusap dada jenderal yang terlihat naik turun. Kita bisa selesaikan masalah ini dengan baik-baik. Aku tahu adikku keras, tapi sebenarnya hati dia itu lembut, mudah iba. Nemu kucing mati di jalan saja dia langsung menangis. Coba kamu bicara baik-baik sama Asa. Jenderal memalingkan wajahnya ke lain arah, tak ada yang bisa dikatakan lagi. Bayangan air mata Azarin tadi terus menghantui pikirannya. Wanita yang selama ini sering mendebatnya, tegar, bahkan hampir tak pernah dia melihat menangis. Tadi, semua rasa sakitnya berdengung di telinga. Rasa takut kehilangan Azarin semakin besar. Bayangan di masa depan Azarin tak lagi bersamanya sudah membuat dadanya berdenyut sakit. Sayang, tangannya diobati ya, Alea yang sempat pergi mengambil kotak obat, saat jenderal hanya diam. Dia meraih tangan berdarah itu, dengan lembut dia membersihkan, sembari meniup-niup. Namun, sepanjang diobati jenderal hanya diam membisu. Tak ada ringisan, seolah rasa sakit itu tak lagi terasa. Sebab,
Hatinya jauh lebih sakit. Udah, Mas. Alea memegang tangan jenderal yang telah dibalut perban tebal itu, lalu dicium dengan lembut. Kalau sudah tenang, kamu mau gak kita ke Sukabumi? Aku ingin ketemu Umi. Aku ingin lihat makam Abah, pintanya lirih. Tatapan Alea pun tampak sendu. Jenderal menarik tangannya yang masih dipegang Alea. Aku gak bisa. Aku harus menemui istriku dulu, ucap jenderal sembari melangkah. Aza harus mendengar penjelasanku. Sayang, Alea mencoba mencegah jenderal pergi, tetapi pria itu tetap melangkah keluar. Tak ayal Alea berusaha mengejar. Penjelasan apapun tidak akan merubah semuanya. Kondisi Aza masih terpukul. Kamu gak lihat tadi, dia semarah apa? Dalam kondisi seperti ini, Aza tidak akan mendeh.